Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk subscriber Bang Le Lampung dimanapun kalian berada, dan tentunya juga untuk subscriber Kirambat Official. Hari ini kameramen inisiatif pengen ke kebun jauh menyusul Kirambat yang tadi pagi sudah duluan menuju kebun. Capek juga perjalanannya ini. Kan kemarin sudah ikut Kirambat bareng perginya dari kampung menuju kebun jauh. Sekarang kameramen yang nyusul sendirian. Capek ya teman-teman. Wih, itu ada jengkol, kelihatan nggak nih? Maaf, HP kameramennya kurang bagus, jadi kalau agak kabur gambarnya kalau di zoom ya. Itu pohon jengkol itu nggak tahu kapan mau dipanen itu. Kebun-kebun pisang ini. Ya beginilah keadaan sekarang. Alhamdulillah udah damai. Setan merah datang-datang ke Padepokan terus meminta obatin sama Bang Rey. Semoga nggak diobatin, biar dia tahu rasa. Buat yang setuju komen tuh di channel YouTube-nya Bang Rey gitu. Bisa juga komen di sini, biar setan merah tuh nggak usah disembuhkan, biar tahu rasa. Sudah dekat gubuk kita. Alhamdulillah. Oh, sudah ada asap gitu kayaknya. Oh, itu dia kerambatnya. Capek juga. Akhirnya kita sudah sampai. Assalamualaikum, Ki. Oh, udah ngidupin api. Lagi ngapain, Ki? Lagi ngurusin buah istimewa. Buah apa tuh? Ayo, kameramen kenal kan nih? Oh, buah jengkol, teman-teman. Bentar, Ki, saya siapin mic-nya dulu. Lumayan buat absen-absen YouTube. Oh, Capek, maaf, Ki. alhamdulillah. Alhamdulillah capek. Capek ya? Istirahat dulu, men. Aktif dari tadi pagi. Beres-beres pondok. Nih, siapa yang suka jengkol nih? Allahu Akbar. Oh, kita ini buat di oleh-oleh di Padepokan. Siapa tahu. Soalnya kemarin itu pengen diambilin gerimis, Ki ya. Pengen takut kalau dinaik licin. Ini kan bisa buat sambel. Bener itu, bener itu. Yang begini aja sebenarnya. Kesibukan di kebun ini begini, men. Dibilang kerja, ya kalau nggak dapat hasil. Iya. Sebenarnya enak tidur di pondok, nggak ada yang ganggu, istirahat. Tapi ya karena ngelihat apa yang perlu dimanfaatkan ya harus dimanfaatkan. Allah Akbar. Ini kan cukup walaupun nggak banyak ya, tapi kan yang penting ada hasilnya. Bener itu. Iya, kita harus memanfaatkan daripada habis dimakan tupai. Jengkol tuh, siapa yang pecinta jengkol? Yang pecinta jengkol, mungkin di daerah kalian kan mahal. Nih, sini tempat Kirambat, nemenin Kirambat. Ongkosnya jauh, Ki ya, kalau pengen datang ke sini. Cukup kali buat beli jengkol mah. Ya tapi yang beli sama ngambil sendiri itu kan beda rasanya, men. Masih fresh nih, Ki ya. Iya. Ada rasa capeknya, ada rasa takut nanjatnya. Ini para santri di Padepokan seneng ini nanti ini ketahuan dibawain jengkol ini. Iya. Gimana, Ki, di kebun masih aman? Alhamdulillah aman, terkendali sampai saat ini. Ya mudah-mudahan selanjutnya tuh begitu, men.
Soalnya kemarin itu ya kan kameramen pulang duluan tuh ya Ki ya. Di Padepo kan udah datang lagi tuh si setan merah sama Prabu. Minta obatin dia Ki. Mereka itu nggak akan berhenti, men. Mereka tuh nggak akan berhenti. Kameramen takutnya nanti giliran udah diobatin sembuh sakti lagi, berulah lagi nanti dia Ki. Ini ya teman-teman di kampung ada pohon jengkol yang kemarin pengen diunduh ternyata hujan nggak jadi. Kemarin hujan, sore hujan, malam hujan, ini kan tanahnya masih lembab, masih basah. Makanya apinya nggak bisa gede. Mantap. Disambel Ki ya. Sambal kalau mungkin kalau dilalap kata Abang Re itu sambal calo, lalap joheng ya. Tapi kayaknya mungkin ini udah agak keras, men. Oh, bisa disemur itu, nanti minta santri sama bude di Padepokan itu buat masakin di semur aja kayaknya. Nah, kalau bisa masuk semuran. Kalau enggak ya di sambal goreng. Ini Bang Rio sangat suka ini. Jengkol. Bang Rio suka, Bang Ray suka. Ya maklum lah ya, orang kampung. Orang kampung. Sering ketemu lalapan kayak gini. Tapi kadang, men, kata orang banyak ada yang bilang saya ini suatu saat bisa lebih mahal ini daripada dagingnya. Masa iya Ki? Iya. Ada Soalnya masanya. musiman sih ya Ki ya. Iya, kalau daging Jarang ada ada. terus. Allahu Akbar. Ini masih banyak kalau ketinggalan sayang, men. Ya bener tuh Ki. Jangan mau bazir ya Ki ya. Basir. Udah kita capek naiknya, ditinggal begitu saja. Harus teliti, harus. Jadi Aki ini baru turun dari Baru pohon jengkol ini. turun, harus beres-beres pondok, nebasin ini yang dikit-sedikit biar kelihatan nggak rimbun dari rumput. Baru turun, masih banyak digigitin semut. Oh, banyak semutnya pohonnya. Banyak semutnya. Allah. Ini di atas masih banyak kayaknya Ki. Iya, masih banyak, capek. Oh, buat besok-besok lagi. Buat besok-besok Yang lagi. di bawah juga itu ada itu kayak lebet kayaknya. Iya, buat sambilan. Kalau Mungkin besok ajak santri yang cowok loh. iya, Unduh langsung Unduh. kalian. yang bisa naik. Ya soalnya kalau kameramen udah nggak bisa naik pohon lagi nih. Kelebihan Udah. berat badan soalnya. Udah obesitas kan. Obesitas. Udah gendut. Aduh, udah gendut. Aduh. Kita pakai apa nanti wadahnya, men? Bolangnya bawa apa, men? Masukin ke tas aja. Allah Akbar. Istirahat dulu, ngerokok dulu Iya. Ki. Lintingan Aki habis apa? Habis. Aduh. Besok beli lagi kita ke pasar. Allah Akbar. Beli rokok di warung dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kan udah keseringan di kampung, udah para santri pada juga rokoknya rokok jadi semua, yang ketularan. Ketularan bapak-bapak di kampung. Iya. Kayak ya. Ngobrol, Ki rokok Ki, belajar rokok, akhirnya juga ya kalau nggak ada lintingan ya beli warung. Capeknya. Istirahat dulu. Oh iya, emang kalau di kebun kayak gini nih santai saja, menikmati, alurin lagunya. Kita ngikutin jalur Tuhan. Apa yang bisa kita rasakan, kedamaian. Dengerin suara alam nih. Iya. Ih, suara angin. Karena tidak menutup kemungkinan, men. Ini nanti pasti mereka bikin ulah lagi. Iya. Makanya harus itu siap-siap. Selagi kita ada waktu di kebun ya kita beresin. Beresin kebun, iya.
Nanti kalau ada masalah lagi baru kita bantu sana lagi. Soalnya kalau kebun ini sudah ditanggung jawabkan kaki, nggak bisa lepas tangan juga. Iya, gitu ya. apapun. Itu biasanya buah itu, mangga itu buah, ini enggak buah. Belum musimnya kali Ki. Mungkin karena kita di kebun ini nggak tahu sih musimnya kapan. Iya. Lagi Yang- cuaca juga nggak nentu Ki. Kadang panas, kadang hujan. Memang kalau di Padepokan itu nggak ada beresnya, kerjaan itu ada terus. Beres-beres Padepokan, istilahnya ngawasin santri-santrinya. Kalau pengen cari ketenangan ya begini. Subuh, habis sholat subuh itu berangkat ke kebun. Udah sampai kebun, apa yang mau kita kerjakan, kita kerjakan. Kalau mau istirahat sambil zikiran ya duduk manis. Bisa sholawatan, bisa ngaji. Damai banget ini. Itu kedengaran suara jauh itu kayak ada orang nebang pohon itu kayaknya. Mungkin orang-orang yang di lereng jauh. Iya. Soalnya bergema suaranya, pasti nyampe ke sini. Makanya sering ada suara motor kedengaran, dikirain deket, ditungguin ya, taunya Karena jauh. ke bawah angin suaranya, Iya, men. bener itu Ki. Bawa angin. Allah Akbar. Jengkol. Kalau ada, kita cari sayuran nanti nih, daun-daun singkong apa, bawa ke Padepokan. Iya. Bisa, karena ada pasangannya nanti, men. Ada daun singkongnya, ada jengkolnya, Ikan asin, nah, ada nanti bisa beli iya, ikan kalau asin. Iya. Kita nikmatin apa yang ada, apa yang tersedia. yang sederhana itu nikmat Ki ya. Asal belinya dengan cara yang Halal, diperoleh dengan halal, hasil dengan keringat sendiri, bukan hasil merampas, bukan hasil menipu. Kita banyak uang, banyak harta, kalau hasil menipu susah, men. Makanya daging Ki. iya, nggak ada daging. Kalau orang yang memang betul-betul tahu, banyak pepatah mengatakan ibaratnya, berbuatlah sesuka hati kamu selama kamu masih hidup di dunia ini. Berbuatlah sesuka kamu. Iya pasti. Apa namanya, sahabat-sahabat subscriber juga kalau yang mengikuti sejak awal pasti terlihat lah perubahan jerambat, dulu kurus kering kayak gimana. Orang Sekarang- sakti yang tinggal tulang sekarang sudah alhamdulillah agak gemuk kan, ya. Iya. Kenapa? Pikiran kita itu lebih positif, men. Iya. Bisa mencerna mana yang baik, apa yang harus kita lakukan. Benar kata orang, Makanan walaupun sederhana terjamin. Ya. alhamdulillah ada gizinya. Puasa Istilahnya. juga Ki ya. Karena apa yang kita lakukan di dunia itu pasti akan ada balasannya nanti. Bener tuh Ki. Itu nggak selamanya kita itu harus hidup senang terus. Ya mungkin Tuhan itu masih ngasih kesempatan buat mereka yang sedang di atas, yang punya harta, punya uang banyak. Mungkin cara Tuhan menguji umatnya itu begitu. Iya makanya Bang Ray itu sering banget kalau di Padepokan itu sering keluar uang buat jajan-jajan anak santri kalau pada habis ngaji lagi kumpulan kayak gitu ya, beli gorengan katanya, beli itu katanya buat ngisi gitu ya kan ya, biar ada cemilan Iya. kalau ngobrol-ngobrol kayak gitu. Ya kalau sodakoh itu juga kan sebagian dari rezeki yang punya ini. Apa yang kita punya itu memang ada sedikit
rezeki buat orang lain itu pasti ada, men. Iya, soalnya Bang Ray pernah bilang ya, kamu ngeluarin uang 100-200 nggak akan buat kamu miskin, tapi nanti insya Allah Insya Allah itu membalasnya berkali-kali lipat. Amin, Katanya. amin. Pernah kameramen diomongin kayak gitu sama Bang Riki. Ya kan kalau disuruh beli gorengan kayak gitu, beli kayak gitu katanya. Iya kan memang begitu. Kalau lagi ada kerja bakti di Padepokan kayak gitu ya, kadang langsung disuruh beli nasi bungkus kayak gitu. Nggak sayang. Nggak sayang sama Iya karena uang, memang soalnya kan nggak dibawa mati juga Ki, ya. karena Bang Ray itu sadar betul bahwa harta yang dia miliki ini hanya titipan. Bener tuh. Itu harta yang sekarang ada pada Bang Ray itu semuanya itu titipan. Bisa saja Allah itu mengambil jika memang cara penggunaannya nggak baik dengan caranya Allah sendiri. Tapi mudah-mudahan lihat sifat begitu, alhamdulillah Bang Ray itu orangnya baik, Baik banget itu. sabar. Panutan bener. Iya. Banyak belajar pokoknya kalau deket-deket Ya banget. memang harus banyak belajar. Makanya Ki Rambat itu begitu ikut Bang Ray itu, alhamdulillah sedikit banyaknya itu menemui titik terang. Iya, apalagi kalau setiap Jumatan kadang dia yang ngisi ceramahnya itu kayak kena banget di hati ceramah-ceramah Bang Ray itu. Iya. Karena apa? Hidup kita itu arahnya mau dibawa kemana itu men yang pasti. Bener. Mungkin seperti si setan merah, Jakasura, atau mereka yang seperti yang masih biadab itu masih itu karena belum kebuka hatinya, mungkin belum sadar. Jadi mau disadarkan juga masih susah. Sifat dendamnya itu masih ada. Bener tuh Ki. Kalau kita selalu mengandalkan rasa dendam yang nggak ada habis-habisnya, bahan Ki Rambat sendiri kalau mau dendam apa itu pasti selalu berkecamuk dendam di dada ini. Tapi alhamdulillah, karena apa? Nggak ada gunanya men kita punya rasa dendam sepanjangan. Bener. Iya, biarkan Allah yang membalasnya nanti dengan cara Allah sendiri. Kita nikmatin aja hidup dengan damai. Apa yang ada dimakan. Apa yang ada kita nikmati. Kita nggak boleh menyakiti hati orang lain. Bener. Walaupun kita sering disakiti. Mudah-mudahan Allah tahu. Karena Allah itu tidak tidur. Ya bener tuh Ki. Bener tuh Ki. Mungkin dulu orang bisa hidupnya susah. Makan pun susah. Selalu hidup direndahkan orang. Disalahkan orang. Itu kan penilaian orang. Belum tentu Allah itu menilai kita seperti itu. Nah, suatu saat Allah itu pasti mau mengangkat derajatnya. Bener tuh Ki. Biar orang itu bisa menilai kesabaran, ketabahan itu memang penting. Jadi kita nikmati saja, kita syukuri saja. Nggak nyangka kalau Ki kameramen Aki yang dulunya serem, menakutkan, udah ketularan Bang Ray lah dikit-dikit udah makin bijak sekarang. Itulah hidup. Kita juga harus belajar dari pengalaman, men. Bener tuh Ki. Ada wangsanya kita harus keras. Ada kalanya kita harus baik. Tapi dengan siapa juga kita harus berbuat baik. Kita harus bisa melihat, harus bisa memilih-milih. Ya kalau kayak setan merah mah nggak usah Nggak dibaikin. bisa dibaikin. Kayak Prabu itu nggak usah dibaikin itu. Udah berulang kali. Kalau selama sifatnya begitu, karena belum digetak, belum diperingatkan oleh Allah, itu belum kan sadar mereka. Walaupun tangan sudah patah. Ya kan udah sering banget itu ngeliat di video-video tim Bang Ray yang lain udah sampai di perban-perban berdarah. Prabu itu masih nggak kapok. Yang awalnya juragan tanah kaya raya sekarang Sekarang jadi miskin, jadi preman. iya uangnya habis buat beli ilmu itu kayaknya Ki. Memang sih jadi sakti dia. Jadi kuat tapi ya namanya ilmu tempelan ya Ki ya. Nggak ada manfaatnya sebenarnya. Tunggu kadaluarsa. Nah, kita cukup melihat saja bagaimana kelanjutannya.
Makanya terus berguru terus dia sampai sekarang berguru ke setan merah. Lihat gurunya sekarang juga minta obat ke Bang Rey Nah, kemarin. iya kan udah ibaratnya udah nggak ada lagi yang jadi panutan. Iya bener tuh Ki. Allah Akbar, panas ini. Ya nggak apa-apa lah biar kering tanahnya. Iya. Tadi becek itu kameramen tinggal motor di gubuk jauh sana. Becek mau jalan ke sana juga. Kemarin hujan malam Memang hujan. cuacanya ini memang lagi musimnya, musim hujan. Makanya hati-hati tuh buat sahabat-sahabat subscriber yang kiranya daya tahan tubuhnya lemah, bisa pesen madu. Memang iya harus itu. Karena kita tahu memang madu Bang Rey itu khasiatnya bagus satu. Walaupun ada segelintir orang yang bicara, bukan apa-apa nggak ini, ya itu hanya segelintir orang. Mungkin Kalau yang iri, iya. Kalau 1000 orang, 10 orang yang bilang jelek, masih kalah yang 999. Nah, berarti yang 999 itu tahu khasiatnya sesungguhnya, manfaatnya apa. Itu aja kalau kita menilai sesuatu. Bener tuh Ki. Jangan nunggu sakit pesannya. Makanya setelah itu Kirambat selalu siap kemanapun Kirambat pergi jalan-jalan kemanapun, walaupun ke Bawa madu ya, Ki? kebun, bawa madu terus. Ada pokoknya siap, mau siap di ini, siap tuh, siap ini. Tadinya penuh. Oh, udah Dari sini kenapa kita minumnya itu kadang sesendok, tutup. 2 sendok, 1 tutup. Iya, ini udah ada bisa takaran. Kalau mau dicampur dengan minum apa juga bisa, air putih, apa obat ini bisa. Pokoknya nggak pernah telat, nggak pernah ketinggalan. Jadi buat para sahabat ya, yang ingin memesan madu Bang Rey Lampung, silahkan hubungi WA Kirambat bisa, WA tim-tim yang lain bisa. Itulah sering Kirambat katakan, pesan Kirambat, karena buat para sahabat ya yang menghubungi Kirambat biasanya telepon nggak keangkat, jadi harap maklum karena lewat pesan nah aja. tinggalkan saja pesan di WA gitu, keperluannya apa yang mau dibicarakan istilahnya lewat WA saja, karena kesibukan Kirambat di kebun ini nggak sempat pegang HP sobat ya. Jadi harap dimaklum, bukan Kirambat sombong, Iya, bukan Kirambat nggak mau ngangkat telepon. udah ada HP tapi HP cuma digeletakin doang. Dia kerja ngambil gituin apa namanya, panen jengkol sedikit. Iya, Ya, namanya orang udah tua Ki ya, nggak terlalu ngituin apa namanya, sosial media. teknologi gitu Ki ya. Iya, yang penting hidup kita tenang. Bahkan kameramen kan sering bilang juga, Ki ada telepon dari ini nggak keangkat katanya, bilang sama kameramen. Ya silahkan saja suruh ninggalin WA men. Jadi biar jelas. Ya Siapa tahu mau soalnya pesen. Kirambat ini kalau pegang HP tuh ya, kameramen kasih tahu nih, paling buka WA, buka YouTube. Di YouTube dia tuh nonton dirinya sendiri itu di YouTube. Ya udah mau lanjut kerja lagi apa Ki? Udah mau Iya, habis kita juga udah rokok kayaknya. Iya, ini udah cukup. Kita istirahat itu udah 1 batang rokok aja udah lama men. Iya udah cukup ya. Udah cukup. Jadi mudah-mudahan ya itulah kehidupan Kirambat sesungguhnya sobat ya. Jadi silahkan ikuti terus perjalanan Kirambat. Kirambat juga istilah butuh doa, dukungan dari para sahabat. Jika ada sesuatu yang kurang menyenangkan atau bagaimana istilahnya, silahkan ditegur, silahkan dikritik dan sarannya. Yang penting sifatnya itu membangun, bukan untuk menjelekan sobat ya. Jadi menjelekan juga kan emang nggak ada yang sempurna ya, manusia di dunia ini. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Kirambat masih tetap terus belajar dan belajar lebih baik lagi. Jadi tetap selalu mengingatkan para sahabat-sahabat juga buat Kirambat sendiri, perbaiki sholat, perbanyak sholawat, itu inti dari hidup yang sebenarnya. Jadi cukup sekian dulu sahabat ya, istirahat Kirambat sudah cukup, Kirambat tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.